Sahabat hikmah di balik kisah. MRA beruntung bisa diselamatkan tetangganya saat mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri. Di perumahan Sodong Village, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya korban terlibat cekcok dengan suaminya hingga akhirnya korban lari keluar rumah sambil berteriak minta pertolongan. Lantaran mengalami luka bacokan di punggung sebelah kiri. Warga langsung membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku berdiam diri di dalam rumah. Mendapat laporan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Unit Reskrim Polsek Tigaraksa langsung datang ke lokasi dan meringkus HF, pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Cekcok pasangan suami istri ini sudah sering terjadi karena persoalan ekonomi keluarga. Pemicu suami korban kalap membacokkan golok ke istrinya karena jengkel diminta pasang gas untuk memasak oleh sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam Hikmah di Balik Kisah bersama saya Adam Suryanegara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, kalau misalkan kita ngeliat video tadi gitu ya, sangat miris sekali. Bagaimana seorang suami ini tega membacok istrinya karena masalah rumah tangga, ekonomi, bahkan dia sempat KDRT juga. Nah ini sebenarnya dalam rumah tangga ini Pak Ustadz, apakah yang harus dipersiapkan uangkah atau justru memang harus kita kuat agamanya Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam urusan rumah tangga. Bagaimana beliau dengan Siti Khadijah ketika awal berumah tangga, kemudian juga dengan Siti Aisyah. Nah ini kalau kita mau membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, udah nggak usah nyari kemana-mana deh. Baca aja kisah-kisah romantisme seorang Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah atau Siti Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Artinya apa? Artinya gini, Rasulullah ini begitu banyak mencontohkan bahwa rumah tangga itu harus dijalani dengan kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu tentunya harus dengan musyawarah, diskusi, tidak bisa sepihak saja. Makanya dalam surat Ar-Rum jelas ayatnya litaskunu ilaiha, untuk saling memberi rasa tenang, rasa sejuk dan rasa damai. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan rumah tangga. Ini kalau rumah wajar nih, kok ada tangga ikut-ikutan gitu kan? Karena ini yang menamakan kan orang tua kita dulu. Tangga zaman itu kan dari bambu ya. Dia perlu disenderin ketika kita mau pakai tangga buat benerin genteng. Kan perlu disenderin ke tembok. Rumah tangga juga perlu sandaran. Sandarannya apa? Sandarannya Allah. Maka orang berumah tangga tujuannya banyak tuh. Ada yang cuman happy-happy, nggak lama bubar, ya kan? Ada yang berumah tangga emang mau bahagia, supaya pulang ke rumah ada yang ngurus, istri bisa ada tempat bersandar ketika banyak masalah, itu bahagia. Tapi yang paling bagus adalah ketika berumah tangga mencari ridhonya Allah. Ketika ada masalah yang dicari Allah, dia curhat kepada Allah. Maka ketika berumah tangga ada masalah apapun, ekonomi, kemudian masalah perbedaan pendapat, ya namanya laki perempuan kan beda fitrahnya ya. Laki-laki lebih pakai emosi mungkin, terus perempuan juga lebih banyak diem. Nah, disinilah perlu saling bersinergi, saling bergotong royong dan bekerja sama. Maka dari itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ketika kita ingin sampai pada tujuan yang paling akhir, yang paling mulia adalah menggapai ridhonya Allah. Sebenarnya kalau ada masalah yang kecil-kecil, ya udah nggak usah diperbesar gitu loh. Masalah kecil selesaikan, masalah besar diperkecil. Kalau ada masalah jangan sampai keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah. Se-RT tahu. Nah itu yang akhirnya banyak provokator. Udah dari luar kompor cawang, kitanya sumbu pendek kan repot tuh. Nah makanya ya kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Yang paling penting kalau ada masalah, sahabat hikmah, selesaikan dengan cara sholat kepada Allah, ibadah berjamaah di setiap sholat 5 waktu, kemudian apalagi ditambah lagi dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud di sepertiga malam, itu akan lebih
menurunkan emosi dan temperamental suami dengan istri. Kayak tadi nih, kenapa bisa sampai ngebacok? Ya karena saya yakin itu urusan kehilangan akal sudah, marah. Al-ghadabu yuzilul aqla. Kata Rasul kan jelas, berpesan beliau 14 abad yang lalu. Kenapa kita nggak boleh marah? Ya karena memang orang kalau sudah marah kehilangan akal. Bisa jadi apa yang haram jadi halal, kan gitu. Yang tidak dibolehkan oleh Allah dia terabas. Kenapa? Kehilangan akal untuk berpikir. Makanya kalau ada masalah, pertama suami istri wudu deh. Udah nggak usah pakai adu mulut gitu loh. Yeah. Ini api, yang ini nyiram bensin, jadi dong meleduk, ya nggak? Harusnya kalau yang ini api, yang ini air. Yuk kita wudu yuk, sholat, kita zikir. Selesai salam, yuk ngobrol. Apa sih yang beda dari kita? Kan semua bisa diselesaikan. Tapi jangan lupa setelah itu kita bersedekah. Kalau ada uang, ada rezeki. Kenapa harus bersedekah? Karena kita lagi minta ditolong sama Allah. Bersedekah itu kan kita mencuri perhatian Allah supaya Allah kasih solusi ketika kita ada masalah, terutama dalam urusan rumah tangga tadi. Jadi gitu, Bang. Kalau misalkan memang sudah berbuat kekerasan misalkan Pak Ustadz pada istri, sampai tadi ya membacok itu, nah istri langsung minta cerai, sah-sah aja kan Pak Ustadz? Memang ada satu hadis yang kita dibolehkan memukul istri, tapi itu pun dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Di saat itu istri sudah nggak bisa dinasihatin berkali-kali. Kan suami ini imam dong, menasehati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terutama apa yang wajib dalam urusan kepada Allah. Kamu boleh tidak bikinin saya teh, kamu boleh saya pulang nggak mijitin kaki saya manusia biasa. Tapi kamu jangan macam-macam, kalau kamu sudah mulai ninggalin sholat, urusan kamu dengan Allah, tanggung jawab saya. Rasulullah dihina dirinya, dicaci dirinya, nggak pernah marah. Tapi ketika ada orang menghina Allah, menghina agama, Rasul akan marah. Suami pun begitu. Masalah diurus nggak diurus bisa didiskusiin lah, ya nggak, ada sharing. Tapi kalau sudah urusan sholat, yang wajib gitu ya, maka ketika dia tidak mau kita perintah, tanggung jawab kita. Itulah fungsinya suami. Nah, makanya tadi dalam urusan menahan amarah, kenapa kita diperintahkan untuk segera ambil wudhu dan sholat, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang kita saksikan. Suami bacok istri, KDRT, boleh nggak minta cerai? Selama itu memang sudah kelewatan, sudah babak belur dan lain sebagainya. Tapi tadi jangan hanya secara agama, harus diurus secara negara, supaya ada data, bukti-bukti, sehingga nanti si istri pun ketika ingin menikah lagi dia sudah punya akte cerai, gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Ini kan setiap tindakan yang kita lakukan gitu ya akan dipertanggungjawabkan pastinya di hari akhir, di akhirat ya. Nah setelah ini kita akan bahas nih Pak Ustadz, bagaimana iman kepada hari akhir, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.